yaitu identifikasi mekanisme cedera. Pada pelari maraton, sering terjadi cedera runner's knee atau yang biasa disebut PFPS, yaitu patellofemoral pain syndrome. Ini terjadi akibat tekanan berulang pada sendi patellofemoral. Saat berlari, lutut menerima tekanan berulang dari tanah, yaitu ground reaction force. Jika teknik lari kurang stabil, maka lutut tidak berada di jalurnya. Dan ada beberapa hal yang meningkatkan tekanan pada lutut, yaitu langkah yang terlalu panjang dan posisi lutut yang terlalu ke dalam. Akibat dari hal-hal tersebut, lutut akan terasa nyeri dan terjadi iritasi pada area patellofemoral. Yang kedua yaitu diagnosis kualitatif dan evaluasi teknik. Kita mengobservasi teknik lari, squat, maupun drop jump untuk melihat apakah terdapat pola yang mengakibatkan resiko cedera. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan. Posisi lutut apakah bergerak ke dalam, apakah pendaratan kaki terlalu keras, stabilitas panggul dan batang tubuh, posisi punggung tetap netral atau tidak, pola two-heel landing saat berlari, panjang langkah dan irama langkah. Nah, pada kasus runner's knee biasanya ditemukan kontrol punggung yang kurang baik, sehingga lutut tuh bergerak ke arah netral saat menopang beban tubuh. Selain itu, pendaratan tumit yang terlalu keras juga dapat meningkatkan tekanan pada lutut. Nah, jadi pada langkah ketiga yaitu intervensi dan spesifitas latihan. Jadi di mana program rehabilitas ini difokuskan untuk mengurangi tekanan pada lutut serta memperbaiki pola gerakan pada saat kita atau seorang atlet sedang berlari. Nah, jadi pada tahap awal untuk intensitas jarak larinya itu dikurangi terlebih dahulu agar lutut dia tidak menerima beban secara berlebihan, dan setelah nyerinya berkurang, atlet ini akan diberikan pelatihan otot atau penguatan otot quadriceps, kemudian gluteus dan hamstring, karena otot-otot tersebut berperan penting dalam menjaga kestabilan lutut. Dan selain itu dilakukan stabilitas panggul dan keseimbangan untuk membantu mengontrol posisi tubuh saat berlari. Nah, teknik lari ini juga diperbaiki dengan meningkatkan cadence atau jumlah langkah per menit serta mengurangi overstretch agar benturan pada lutut menjadi lebih kecil. Dan latihan juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan prinsip spesifitas latihan, sehingga atlet dapat kembali bergerak dengan gerakan yang lebih efisien, kemudian stabil dan tentunya aman. Cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, adapun langkah keempat adalah evaluasi kesiapan kembali bertanding, yang mana sebelum mengikuti maraton, atlet perlu menangani beberapa tes biomekanika untuk memastikan fungsi lututnya itu sudah optimal apa belum. Adapun tes yang dilakukan, yang pertama itu ada single leg squat test, yang mana atlet diminta untuk melakukan squat menggunakan satu kaki, yang mana itu untuk melihat kestabilan lutut, punggung, dan keseimbangan tubuh. Berikut ini adalah gerakannya. Nah, untuk yang kedua, triple hop test, yang mana atlet melakukan 3 kali lompatan ke depan menggunakan satu kaki untuk menilai kekuatan daya ledak otot, keseimbangan, dan kemampuan lutut untuk menerima beban. Berikut ini adalah gerakan yang dilakukan.
Untuk yang ketiga itu ada analisis GAT, yang mana ini dilakukan untuk mengevaluasi teknik berlari atlet setelah rehabilitas agar tidak ada kompensasi gerakan yang dapat meningkatkan tekanan pada lutut dan menyebabkan cedera yang berulang. Nah, untuk yang keempat, tes yang dilakukan adalah tes keseimbangan dinamis. Ini untuk melihat kemampuan tubuh untuk mempertahankan stabilitas saat bergerak. Nah, adapun kriteria keberhasilannya itu adalah saat yang pertama, tidak merasakan nyeri saat aktivitas. Yang kedua, memiliki keseimbangan dan stabilitas yang baik. Yang ketiga, lutut tidak mengalami dinamik valgus. Yang keempat, kekuatan kaki hampir sama dengan sisi normal. Dan yang kelima, mampu berlari dengan teknik yang baik tanpa kompensasi gerakan. Baik, sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.